Ya, kembali lagi dengan market analysis untuk fundamentalnya di hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 di bulan yang baru, dan kemarin lebih tepatnya di akhir bulan Februari, kita sudah sempat melihat adanya comeback ataupun rebound dari US dollar. Tapi seberapa lama itu bertahan, ternyata hampir bisa dibilang tidak berpengaruh terhadap market emas, karena emas akhirnya berhasil ditutup rebound dengan rel kurang lebih di area 1826. Dan saat ini dia sedang mengalami kenaikan kembali di 1833, 1834. Nanti kita akan cek lebih dulu dari sisi fundamental apa saja yang akan menjadi pemicu dari sentimen market untuk saat ini, lalu kemudian data ekonomi dan juga tentunya outlook dari US dollar dan juga US Treasury yield. Oke, kita lihat ulasan berikut ini. Tanggal 1 Maret 2023, kita akan lihat sejenak dari faktor fundamental apa saja yang akan menjadi faktor pemicu ataupun perubahan sentimen. Ya, kali ini datang dari data consumer confidence yang tadi malam dirilis dengan angka 102,9 versus ekspektasi 108,5. Tentunya data ini menunjukkan pelunakan atau relatif lembut dan akhirnya membuat market sedikit tenang. Ya, menurut analis ataupun dari CB Consumer Confidence mengatakan bahwa penurunan tersebut justru mencerminkan adanya penurunan besar dalam kepercayaan konsumen untuk rumah tangga yang berpenghasilan 35.000 US dollar atau lebih. Hal ini tentunya direspon positif untuk risk aset seperti pasar saham dan juga tentunya komoditi emas dikarenakan tentunya dia mengurangi kemungkinan untuk Fed menaikkan terminal rate 6%. Di sisi lain, 1,9 juta barrel bahan bakar diesel Rusia dinyatakan tanpa pembeli. Oke, ini kemungkinan akibat dari tingkat pesanan ataupun tingkat produksi yang berlebih untuk mengantisipasi larangan Uni Eropa yang terjadi atau menjelang larangan Uni Eropa yang diberlakukan terhadap minyak Rusia. Jadi ada stok diesel hub Amsterdam, Rotterdam, dan Antwerp yang menggelembung sampai ke level tertingginya dalam 2 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya karena kondisi cuaca yang juga akan unload ataupun pembongkaran, maka beberapa kargo sementara diklasifikasikan sebagai floating storage, dikarenakan sampai saat ini masih tersimpan di dalam kapal tangki. Nah, sementara itu harga minyak sendiri sebetulnya mengalami kenaikan menjelang data inventory. Ya, kenaikan awalnya diisukan akibat bocornya data inventory swasta dan juga jelang rilis data inventory EIA malam ini. Sementara faktor lain yang justru menjadi pemicu adalah adanya pengurangan produksi di Afrika. Tentunya inilah sentimen terkait dengan supply. Tapi juga ada tanda-tanda masalah produksi Rusia yang dikatakan terbatas atau mulai mengurangi produksinya. Secara teknis, harga masih tetap dalam kisaran 75 dolar sampai 80 dolar, atau bahkan untuk medium termnya sendiri, range-nya masih tetap berada di kisaran 70 dan 85. Dan saat ini berarti berada di level 77, yaitu berarti level tengah. Nah, sementara itu terkait dengan inventory Cina yang terlihat masih sedang dibangun, ada tanda-tanda bahwasannya beberapa analis ataupun beberapa pengamat menilai bahwa itulah tanda-tanda sebagai titik bearish-nya untuk. Tapi apakah betul apa tidak, semua masih tetap dalam kondisi wait and see, dan jangan lupakan juga terkait dengan tekanan akibat gelombang ekspektasi Fed yang kemungkinan masih tetap terbuka untuk kenaikan yang lebih agresif atau diisukan dengan kemungkinan potensinya sampai di atas 5,5% atau bahkan 6%. Kemudian dari Soken merilis perkiraan kebijakan BOJ di bawah Katsuo Ueda. Yen yang sebelumnya masih dalam posisi short atau kita sebut dengan pelemahan dari mata uang yen, lalu kemudian berubah setelah terjadi perumusan USD Japanese Yen di bawah 130 di bulan Januari yang lalu. Nah, aksi beli yen sendiri menurut Soken bukan karena spekulan, melainkan lindung nilai dari kepemilikan obligasi asing. Nah, ini adalah menurut skenario yang kemungkinan bisa terjadi menurut versi Soken. Skenario BOJ di bawah Ueda kemungkinan akan mengawalinya dengan ekspektasi pengetatan kebijakan moneter secara bertahap. Hal tersebut akan diawali dengan tanda-tanda rentang perdagangan JGB atau Japanese Government Bond kemungkinan akan dilebarkan menjadi kisaran 100 basis poin di pertemuan BOJ bulan Juni. Kemudian nantinya hal serupa seperti apa yang terjadi di bulan Desember yang lalu, BOJ akan berdalih bahwa hal tersebut bukanlah pengetatan, tapi respon market adalah pasar akan tetap melakukan pembelian yen, dan itu berarti yen akan mulai penguatan, dan artinya pula
mata uang atau pasangan mata uang USD Japanese Yen berpotensi mengalami penurunan. Tapi karena hal tersebut masih cukup lama untuk menunggu bulan Juni, yang harus Anda ingat adalah saat ini USD Japanese Yen masih tetap bergantung kepada US Treasury Yield, setidaknya sampai pergantian pucuk pimpinan BOJ di bulan April, dan ini berarti masih sejalan dengan ulasan kami sejak 27 Januari 2023 sebelum FOMC 1 dan 2 Februari kemarin. Ya, ini kurang lebih yang pernah kita bahas dan juga skenario kan. Dikarenakan kondisinya adalah terkait dengan divergensi suku bunga BOJ dan Fed, maka kemungkinan tersebut masih tetap akan mewarnai, dan dengan kepemimpinan dari UEDA, maka yang kita harus lihat adalah apakah berpotensi untuk mengubah kebijakannya atau tetap. Tentunya karena statement kemarin dalam majelis tinggi ataupun majelis rendah Jepang, UEDA mengatakan bahwa tidak ada rencana untuk perubahan secara dekat, maka kemungkinan kebijakan diartikan masih berpotensi up. Dan itu berarti USJPY akan berpotensi kenaikan dan semua tergantung dari US Treasury Yield. Dan minggu depan kita baru akan melihat dari data non-farm payroll sehingga akan sangat berpengaruh terhadap market secara global. Ya, agenda Fed Speaker hari ini akan diisi oleh Neel Kashkari, walaupun kalau Anda lihat di Economic Calendar yang saya miliki pun tidak ada jadwal Fed Speaker untuk hari ini. Tapi waspada dengan Neel Kashkari karena beliau termasuk salah satu pendukung kenaikan suku bunga yang cukup agresif, dan juga so far dalam 6 bulan terakhir dia cenderung hawkish. Nah, Kashkari akan berpartisipasi dalam pembahasan sebelum Sioux Falls dan akan memberikan statement di jam 9 atau di jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu untuk fokus data dan event hari ini, selain dari Kashkari, Fed Speaker, berarti kita akan juga memperhatikan dari pernyataan Gubernur BOE Andrew Bailey. Di jam 5 sore, lalu kemudian dilanjutkan di jam 10 malam nanti, data manufaktur dari Amerika akan menjadi sorotan. Meskipun dalam beberapa website Economic Calendar, di jam 4 sore atau di jam setengah 5, kemungkinan kita juga akan melihat data manufaktur dari Inggris. Tapi fokus utama lagi-lagi tetap menjadi sorotan adalah dari Fed Speaker ataupun Gubernur Bailey Speaker, dan juga terakhir adalah terkait manufaktur dari ISM Amerika. Kalau memang ternyata data aktualnya lebih besar dari ekspektasi, tentunya akan menguatkan dolar, pertanda negatif untuk risk aset seperti saham dan juga ada currency, dan tentunya emas pun akan kembali tertekan turun. Sementara jika sebaliknya aktual lebih kecil dari ekspektasi, maka dolar akan mengalami pelemahan, dan itu berarti sinyal positif untuk emas, saham ataupun other currency. Ingat selalu, sampai saat ini kita masih tetap berpatokan menunggu data lemah atau data jelek, yang itu berarti bad news is good news. Karena data yang lunak tentunya membuka harapan supaya Fed tidak perlu mendorong suku bunga sampai 6%. Lalu dengan daily chart dulu, melihat apa terjadi kemarin sebetulnya, karena memang di sesi London yang ditutup di jam 11 malam, memang kenyataannya adalah betul-betul terjadi rebound untuk US dollar. Ya, Anda bisa lihat di sini candlestick ditutup dengan hijau, yang juga relatif bullish ya. Dan itu berarti menandakan sedikit gangguan dari pola double cover sebelumnya. Jadi kita masih tetap tunggu apakah ini masih tetap memberikan isyarat terjadinya penurunan atau tidak. Namun kalau misalkan Anda perhatikan lagi, sebetulnya kunci utamanya adalah dari level support resisten. Jadi andai kata yang kita lihat adalah dari versi ini, maka resistennya harus dilihat dari resisten 2 hari terakhir. Artinya yang saat dia terjadi kenaikan di kurang lebih 2 hari yang lalu, berarti di hari Senin. Sementara untuk level penurunan akan melihat dari level low kemarin. Ya, jadi itu yang harus menjadi tanda ataupun kisi-kisi untuk pergerakan berikutnya. Oke, kita coba lihat. Yaitu high untuk hari Senin itu berada di kisaran 155, sementara untuk low kemarin itu berada di 104.417. Jadi selama dia tidak bergerak naik lebih tinggi dari resistennya atau tidak lebih rendah daripada zona supportnya, kemungkinannya adalah cenderung relatif stabil atau sideways. Tapi seperti yang Anda lihat saat ini, efek dari akhir bulan tersebut ternyata bisa dibilang hanya sementara, dan itu persis dengan apa yang kita uraikan kemarin. Efeknya hanya berlangsung singkat, dan lalu kemudian kita lihat dari awal pun efek awalnya
ternyata dia sedang dalam fase penekanan atau turunan. Nah, itu berarti kenapa emas mengalami kenaikan tadi malam dan termasuk saat ini di sesi Asia pun masih tetap naik ya, kurang lebih sampai 18.36, 18.35. Oke, kita akan lihat selanjutnya dari grafik H4-nya. Posisi grafik H4 juga nampaknya tidak jauh beda. Posisinya masih tetap sideways, lalu kemudian dia sedang berupaya untuk mengalami penembusan, dan ingat kita masih tetap dalam tahapan yang kita curigai sebagai rising wedge. Tentunya inilah kondisi yang terjadi di mana posisinya masih cukup bagus dan memang murni dia terjadi tekanan turun. Dan juga kalau kita perhatikan, karena memang posisinya juga relatif turun atau lower high, sekarang sedang menekan areal support, dan lalu kemudian apakah terjadi pressure sebagai double top atau tidak. Saya rasa bukan double topnya, karena ini kemungkinan posisinya dia adalah lanjutan tekanan. Jadi secara keseluruhannya sebetulnya dia dalam hasil pergerakan seperti ini, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan melihat ini swing high-nya, kemudian ini yang terakhir, kemudian ini adalah ya kemungkinan inilah yang terjadi. Jadi yang sedang kita nantikan adalah pola penurunannya, atau bisa dengan cara lain. Ya, cara lainnya kurang lebih seperti ini. Misalnya ini yang kenaikan, kemudian ini yang ketiga, kemudian ini keempatnya, dan ini terakhir, sehingga ini adalah A, B, dan akhirnya dia turun sebagai C di level tersebut. Nah, itu berarti kita masih tetap butuh konfirmasi lebih lanjut terkait dengan pola penurunannya harus menembus zona support. Supportnya berapa? Supportnya kurang lebih ada di zona ini, teman-teman. Ya, 104.629. So far, dia masih berada di kisaran 104.85. Oke, beralih dari area USD, kita akan lihat dari US Treasury Yield. Juga ternyata kemudian pergerakannya cukup berlawanan, teman-teman. Jadi sebetulnya ini complicated. Posisinya ya US Treasury Yield malah turun, dan itu berarti shooting star untuk kedua kalinya. Ya, berarti ya ini tidak perlu diragukan lagi, seharusnya terjadi penurunan seperti itu. Tapi sayangnya ini agak berlawanan. Karena tadi malam dia cenderung turun, sementara pagi ini dia cenderung naik. Berbeda dengan US dollar, di mana US dollar tadi malam cenderung naik, hari ini atau sesi Asia saat ini dia masih cenderung menurunan. Nah, nantinya apakah dia akan melanjutkan kenaikan, kita belum tahu, tapi yang jelas level-level support tersebut masih tetap menjadi area yang harus dicurigai, karena secara keseluruhan dia bergerak dalam fase rectangle atau disebut juga dengan fase sideways. Dan ini berarti juga kurang lebih sama dengan apa yang digambar di grafik H4, karena secara keseluruhan dia masih tetap dalam jalur sideways. Jadi kita masih akan melihat ini untuk beberapa waktu ke depan. Jadi patokannya tetap 4% atau di bawah 3,916%. Kita lihat dari efek ataupun respon nanti malam terkait dengan data ISM Manufacturing PMI.